Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat semuanya. Pertama saya makasih dulu Mas Andra Matin, Mas Aang, terima kasih sudah dapat kesempatan untuk ikut diskusi di sini. Mas Kamil yang sudah moderatori dan teman-teman semua. Di belakang sana ada Mas Mamo, Mbak Mita, ini yang merancang rumah ini. Jadi nanti saya sambil cerita pada arsiteknya nih, Mas Mamo. Dan teman-teman semua, sebagian lah teman-teman yang sempat berinteraksi ketika masa tugas di Jakarta. Gini teman-teman, Mas Kamil gimana? Saya kan bukan arsitek ya, dan tidak mau berpretensi menjadi arsitek gitu Mas. Tadi waktu saya masuk, kok hitam semua bajunya? Saya tanya Mas memang dress code-nya hitam gitu? Enggak Mas, kalau arsitek biasa gitu, ya sudahlah. Hubung saya biru tua, gak jauh-jauh amat gitu. Tapi saya ingin sampaikan cerita sedikit ya barangkali Mas Kamil kalau boleh sebelum masuk pada ini. Perjalanan pemikiran, exposure intelektual yang mungkin berpengaruh di dalam saya berinteraksi paling banyak dengan Mas Mamo yang ada di belakang sana. Sebelum sampai ke situ. Jadi, kenapa saya istilahkan perjalanan intelektual? Karena ini sangat mewarnai bagaimana kita memandang fenomena apapun yang kita alami. Nah, saya terekspos dengan bidang ekonomi di masa kuliah, dan ekonomi ini pendekatannya rasional, mengandalkan pada rasional model, rational behavior. Rasional itu artinya serba memperbandingkan sebelum bertindak, karena ada rasio di situ. Lalu saya mendapatkan kesempatan untuk lebih jauh teknis dari aspek perilaku ketika mempelajari bidang-bidang seperti game theory, yang di situ bicara tentang rational behavior menjadi tumpuan utama. Nah, setelah melewati itu, saya dapat kesempatan untuk masuk ke bidang ilmu politik, ilmu sosial. Sebetulnya di awalnya itu tidak ada yang namanya istilah political science, adanya government. Ketika pertama kali disebut political science itu juga menjadi bahan perdebatan, political science gitu, karena ilmu pemerintahan dulunya. Saya masuk di wilayah political science. Di situ saya berinteraksi dengan yang disebut sebagai institutionalism. Bagaimana struktur itu dirancang untuk bisa menjalankan sebuah pemerintahan. Struktur itu kita sering kenal ketika belajar dulu, namanya ada trias politika, ada yudikatif, eksekutif, kemudian ada struktur di dalam pemerintahan sendiri, pemerintah pusat, daerah, kemudian ada penegakan hukum, struktur. Nah, ini kemudian membawa kita pada membicarakan rancangan aturan main, rancangan institusi untuk bisa membentuk perilaku. Dan perilaku bisa diprediksi karena pendekatannya rasional. Di dalam ilmu sosial ada pendekatan kultural dan ada pendekatan rasional. Apa bedanya? Pendekatan kultural mengatakan bahwa perilaku ditentukan oleh latar belakang yang dimilikinya. Apakah itu nilai budayanya, nilai agamanya, nilai lingkungannya, tapi latar belakangnya membentuk perilakunya. Itu pendekatan kultural. Pendekatan rasional adalah perilaku ditentukan oleh insentif dan insentif yang akan didapatkannya. Dia akan berperilaku seperti ini bila insentifnya seperti ini, bila dia akan menghindari bila disinsentifnya besar. Itu pendekatan rasional. Nah, pendekatan kultural menarik dieksplorasi, tapi daya predictability-nya rendah. Tapi kalau pendekatan rasional, dia memiliki daya predictability. Karena itu, pendekatan rasional memudahkan kita untuk bisa menebak
bahkan mengukur probabilitas terjadinya peristiwa. Itu dalam ilmu sosial. Mudah-mudahan nggak blank di sini, karena kita lagi ngomongnya ilmu agak beda nih jurusannya nih, gitu. Beda total ini. Ya, saya terusin dikit nih. Belum sampai arsitek nih, habis itu. Nah, tapi ketika saya berinteraksi dengan itu, saya ketemu dengan itu tadi. Apa sih institusi? Institusi itu adalah aturan main. Institusi itu adalah rancangan. Institusi adalah desain. Itulah institusi. Dan itulah pembentuk perilaku. Nah, jadi saya beri ilustrasi ya. Kalau di kita di Indonesia, saya nggak bisa kasih contohnya karena bangunannya dibuat dengan tidak ada arsitek di awalnya, kira-kira. Bangunan institusi politik Indonesia. Saya beri contoh di sebuah tempat, contohnya paling gampang Amerika karena rata-rata hampir tahu. Di sana ada Kongres, ada Presiden, ada Senat. Ini bicara tentang institutional design. Presiden periodenya berapa tahun sekali di Amerika? Ada yang tahu? Walaupun arsitek kan minimal tahu lah kalau periode. Berapa? 4 tahun. 4 tahun sekali presiden dipilih. Pertanyaan berikutnya, kalau kongresmen berapa tahun? Ya memang bukan fakultasnya, nggak tahu ya nggak apa-apa gitu. Kalau 2 tahun. 2 tahun kalau kongresmen. Kalau senator berapa tahun? 6 tahun. 6 tahun. Ini contoh institutional design. Yang 2 tahun didesain untuk menjadi politisi. Yang tidak berani berperilaku nyimpang dari pemilihnya. Karena 2 tahun lagi you dipilih lagi ya. You aneh-aneh 2 tahun dihukum. Ini didesain untuk menjadi politisi. Yang 6 tahun dirancang untuk menjadi negarawan. Dia dikasih durasi yang panjang. Sehingga dia berani mengambil sikap yang berbeda. Kadang-kadang di dalam pemerintahan kita harus mengambil keputusan benar tapi tidak baik. Baik itu artinya populer. Baik itu artinya didukung. Benar itu value. Oke? Mengambil keputusan yang benar tapi tidak baik karena electorally merugikan. Nah, bagi yang di 2 tahunan nggak berani ambil keputusan yang nggak populer. Bagi yang 6 tahunan ambil keputusan yang benar. Yang 4 tahun harus mengimbangkan di antara keduanya. Itu exposure saya yang saya rasakan. Sehingga kita di dalam perjalanan ini menemukan istilahnya architecture of democracy. Bahwa demokrasi itu ada arsitekturnya. Arsitektur itulah yang membentuk perilaku. Nah, di sini saya masuk arsitek ini. Nah, kemudian saya ketika mempelajari itu, sering datang jalan-jalan melihat bangunan, melihat gedung. Setiap saya melihat gedung itu, saya perhatikan betul-betul kita ditaklukkan sama arsiteknya ini. Masuk, dipaksa belok ke sana, dipaksa jalan sana, nggak bisa, saya nggak punya pilihan lain gitu. Jadi saya perilaku saya itu diatur total gitu, nggak punya pilihan. Masuk mall, misalnya, saya kepengen ke lantai mezanin, nggak bisa. Itu yang namanya eskalator itu. Terus sampai lantai 2, baru saya bisa pindah. Luar biasa. Kita dikendalikan betul oleh perancangnya ini. Gitu. Ya Anda semua ini kira-kira yang mengatur. Nah, di situ saya melihat, di dalam bangunan-bangunan itu mirip seperti exposure yang pernah saya rasakan untuk bidang yang lain. Di mana orang nggak ada punya pilihan. Kalau Anda menjadi kongresmen, Anda nggak punya pilihan untuk menjadi negarawan. Anda didorong untuk menjadi politisi, like it or not. Kalau Anda jadi senator, Anda didorong jadi negarawan, itu kayak dikunci. Nah, di situ kemampuan menyusun arsitektur itu, menyusun desain itu, akan membuat institusi-institusi ini bekerja untuk kepentingan publik. Karena dirancang untuk mengejar kepentingan publik. Nah, kalau institusi pemerintahan itu tidak dirancang dengan tujuan menaklukkan perilaku, maka yang berada dalam kekuasaan akan menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan dirinya, dan itu bukan barang baru. Itu seumur umat manusia. Jadi, saya sering mengomentari ketika waktu itu ada yang cerita, Pak, kita lakukan desentralisasi dengan harapan desentralisasi ini nanti berpihak pada rakyat. Tidak mungkin. Hanya dengan mengatakan desentralisasi berapa, harus dikunci di dalam aturan mainnya. Sehingga yang masuk dalam situ, nah ini kuncinya. Apa kuncinya? Dia dipaksa mengejar kepentingan dirinya
kepentingan kelompoknya, kepentingan partainya dengan cara menguntungkan publik. Itu kata kunci. Jadi harus merancang desain untuk bisa menaklukkan itu. Nah, dengan itu semua, teman-teman, kemudian saya ketemu sebuah masalah. Masalahnya, saya perlu rumah di Jakarta. Membangun rumah. Ketika membangun rumah, kami ketemu sebuah situasi yang cukup unik. Rumah kami di dalam, bukan rumah kami, tanah yang saya temukan, itu lokasinya di sebuah kampung, Lebak Bulus, yang tanahnya itu secara ukuran 1.600 meter. Pada waktu kami dapat, kami harus memutuskan. Dapat itu di Lebak Bulus, tetangga itu ada komplek namanya Bona Indah. Di Bona Indah 200 meter sama dengan di dalam kampung Lebak Bulus 1.600. Kalau harganya maksudnya. Satu di kampung, satu di komplek. Yang di komplek 200, di kampung 1.600. Kami pilih yang di kampung 1.600. Tapi landscape-nya itu bukan landscape, apa sih namanya? Kontur ya. Konturnya itu miring. Kemudian dalam kampung. Dan di situ kemudian ngobrol kanan kiri sampai akhirnya berkenalan dengan Mas Mamo, arsitek, lalu mulai ngobrol. Nah, diskusi saya banyak sekali belajar dari beliau. Tadi background saya adalah soal ilmu sosial yang ekonomi, sosial, politik, neo-institutionalism, ketemu dengan Mas Mamo yang waktu itu merancang rumah, bicara tentang bagaimana membentuk perilaku dalam keluarga lewat rancangan. Kalau tadi saya belajarnya bagaimana membentuk perilaku demokrasi, ini perilaku keluarga. That's a golden ini. Sebagai sebuah perjalanan intelektual itu sesuatu yang sangat membahagiakan. Di dalam situasi ini saya ambil catatan sedikit sebelum sampai ke sini. Karena lokasinya dalam kampung, tanah itu kosong. Jadi selama berpuluh-puluh tahun tanah itu dipakai oleh warga. Sebagai ruang hijau, ruang terbuka, ruang bersama. Ada lapangan badmintonnya. Lalu kalau ada yang kawinan, mereka pasang tenda di situ. Jadi ketika saya sudah dapat tanah itu, ada yang datang ke rumah, Pak, boleh nggak kami pinjam tanahnya untuk pernikahan? Karena mau pasang tenda, boleh. Jadi pakai ruang bersama. Nah, dalam diskusi dengan arsitek Mas Mamo, kita membayangkan, Mas, gimana ya caranya? Supaya kami tinggal di sini, tapi kami tidak mengambil space publik yang selama ini ada pada mereka. Karena masyarakat di situ, begitu rumahnya dibangun rumah, dipagerin tinggi, habis itu ruang bersamanya. Nah, kemudian ada ide membuat joglo. Nah, saya karena buat joglo, lalu saya kontak seorang teman yang punya joglo. Inilah yang kemudian Anda lihat gambarnya di sini. Ini adalah sebuah joglo yang peninggalan dari Kiai Hasan Besari yang dibangun tahun 1743 di Ponorogo. Yang saya tidak mencari, teman saya SMA menemukan ini. Lalu dia menyimpan sambil berharap mudah-mudahan kita berjodoh ketemu. Dan akhirnya berjodoh. Saya nggak usah cerita terlalu banyak soal ini. Nah, lalu teman-teman sekalian, idenya adalah bagaimana membuat rumah yang di masyarakat tidak merasa tercerabut. Lalu dengan diskusi dengan Mas Mamo dan lain-lain, kita muncul dengan gagasan bagaimana membuat joglo ini menjadi public space. Jadi tempat ini, joglo ini, saya nggak tahu nih, secara urutan sama nggak ya? Nah ini bagian depan joglo ini, itu depannya tidak berpagar, teman-teman. Nggak ada di sini ya. Bagian depannya, saya nggak ada fotonya di sini. Ini tanpa pagar. Dengan tanpa pagar itu, apa yang terjadi? Kawasan ini, kalau sore, dipakai oleh anak-anak untuk bermain sepak bola. Bermainnya di halaman rumah. Dan karena tidak berpagar, tidak ada, koreksi kalau saya salah ya, tapi sepemahaman saya, kalau tidak membuka pintu itu rasanya kayak nggak masuk ke ruangnya orang lain gitu. Karena nggak ada pintu yang dibuka, jadi dia masuk ke ruangan itu nggak seperti masuk rumahnya Anis gitu, nggak. Ya masuk aja, keluar masuk bebas. Ini
tempat mereka bersama. Lalu di dalam joglo ini kemudian kita gunakan untuk berbagai macam kegiatan di kampung. Dari mulai posbindu, pemeriksaan kesehatan orang tua, kemudian pertemuan warga, musyawarah kampung, kegiatan PKK, pengajian. Nah, ini kalau lagi bulan puasa, ini dipakai tempat tarawih setiap malam oleh ibu-ibu dan anak-anak. Yang laki-laki dewasa di masjid, yang anak-anak dan ibu-ibu di sini. Jadi ini menjadi tempat publik. Bahkan ketika tetangga kami menikah, pernikahannya di joglo ini. Lalu halaman depan kami dipakai untuk taruh dan dipakai untuk resepsinya. Itu kejadiannya bermula begini, teman-teman. Saya sudah ada tanah ini, ada salah seorang datang mengundang saya untuk hadir sunatan anaknya. Saya datang ke kampung di belakang rumah kami, yang sekarang jadi rumah kami, waktu itu masih tanah kosong. Itu gang yang hajatan itu, rumahnya dalam gang, resepsinya, ya bukan resepsinya, tamu-tamunya itu duduknya sepanjang gang, kasih taruh. Dan pada waktu itu, ini tahun 2010 kira-kira, saya belum di pemerintahan, belum ini, saya merasakan betapa Jakarta ini nggak memberikan ya ruang bersama untuk rakyat kecil itu. Rakyat tuh nggak, kalau di desa, walaupun miskin punya space. Kalau di kota, itu nggak ada space itu. Di situ saya melihat, ini ada problem serius Jakarta ini. Di situ saya lihat soal pagar-pagar rumah, terutama di kawasan-kawasan kampung, kawasan komplek. Makin makmur, makin tinggi pagar rumahnya. Dan yang tak berpagar ya yang memang dalam satu wilayah. Karena itu kemudian gagasan bersama-sama Mas Mamo ini ketemu formatnya. Nah, tapi di sisi lain, sebagai keluarga, kan ingin ada privacy juga, bukan? Ingin ada security, ingin ada safety, ingin ada privacy. Kan ada. Nah, disinilah kemudian dibedakan, mana nih gambarnya? Nah, ini dia. Lalu dibelah. Kami tinggalnya di bawah. Yang di atas itu joglo. Jadi rumahnya kami di bawah sini. Yang di atas adalah joglo. Nah, yang joglo itulah ruang bersama untuk publik, yang di bawah ruang private. Tapi ini kreatifnya Mas Mamo juga. Yang atas menghadapnya ke utara, ke arah jalan. Yang bawah menghadapnya ke selatan. Sehingga masing-masing merasa lantai 1. Tanahnya miring. Karena tanahnya miring, maka akhirnya cut and fill. Yang atas dipotong, terus dipakai untuk menambah. Nah, yang bagian atas menghadap utara, yang bagian bawah menghadap selatan. Karena beda arah itu, maka yang kami yang di bawah, keluarga, tidak merasa ada keramaian di atas, kalaupun di atas itu lagi penuh dengan aktivitas. Yang di atas, ketika berkegiatan, dia tidak merasa memasuki wilayah keluarga seseorang. Karena itu, nah, saya mengistilahkan sebuah batas yang tidak menimbulkan rasa dibatasi. Jadi membatasi tanpa menimbulkan rasa dibatasi. Karena yang di atas nggak pernah merasa dibatasi, yang di bawah juga nggak merasa dibatasi. I think it's kuat, unik pendekatan yang dilakukan itu. Nah, dengan begitu kegiatan kami semuanya di atas. Kalau ada tamu, ada aktivitas, semua di situ. Ini aktivitas-aktivitas yang dikerjakan teman-teman sekalian, karena tempat ini menjadi tempat berkumpul, tempat berkegiatan. Lalu bagaimana dengan rumahnya sendiri? Ketika kami merancang ini bersama Mas Mamo itu menurut saya unik karena beliau melihat apa yang sebenarnya menjadi kebutuhan. Jadi kalau saya sampaikan di sini boleh ya Mas Mamo ya, diskusi kita dulu itu. Beliau itu menyimpulkan gini, ini observasi beliau. Beliau bilang, Mas Anies ini ada tiga ruang sebetulnya. Satu sebagai orang publik, dua sebagai keluarga besar, yang ketiga sebagai ayah dari keluarga inti, suami dari keluarga inti. Jadi rumah itu dibuat dengan 3 space utama.
space publik, space umum itu yang berada di atas, lalu space keluarga bersama ada di bawah, dan lalu ada satu lagi space untuk keluarga inti. Nah, disitulah kemudian kita berinteraksi, berkegiatan. Nah, waktu itu saya ingat percakapan tentang anak-anak kami ini 4, 1 perempuan, 3 laki-laki. Mereka semua masih kecil-kecil pada waktu itu. Yang satu berusia 9 tahun, yang kedua berusia 5 tahun, yang ketiga berusia 1 tahun pada saat kami dapat tanah ini. Jadi masih usia belia sekali. Jadi kesimpulannya dibuatkan kamar ukurannya 4 kali 3 meter, kali 9 meter. 4 kali 9. Lalu dalam perjalanannya bisa dipotong-potong. Jadi pada masa kecil mereka tinggalnya sekamar. Setelah sudah mulai tumbuh, yang paling tinggi masuk SMP, baru yang masuk SMP itu punya kamar sendirian. Sudah menjadi 3 ruang yang terpisah. Tapi pada awalnya dulu adalah 1 ruang bersama. Nah, di depan itu adalah musola, lalu kamar Tia. Nah, kamar Tia yang perempuan, lalu kamar kami. Jadi itulah tempat keseharian kita. Nah, kemudian ada diskusi tentang bagaimana menempatkan kamar mandi. Lalu kesimpulannya kita tetapkan kamar mandi tidak ada di dalam kamar, tapi kamar mandi di luar, supaya anak-anak terbiasa untuk berinteraksi di area kamar mandi. Saya pernah ceritakan ini, soal bagaimana memilih menempatkannya kamar mandi di mana. Jadi, teman-teman, dari perjalanan ini, saya merasakan betul perancangan sebagai usaha membentuk perilaku di dalam rumah, membentuk interaksi di dalam rumah. Lalu yang kedua, soal kekayaan budaya. Karena ini adalah sebuah istilah kami itu kerja budaya barangkali ya. Ada prinsip-prinsip yang saya belajar dari Mas Mamok soal mari kita gunakan semuanya produk recycle. Jadi seluruhnya adalah produk recycle. Ketika pun menggunakan kayu yang bukan recycle, maka itu kayu perkebunan, bukan kayu hutan. Sehingga menggunakan kayunya kayu pohon karet. Tapi yang kayu-kayu jati dan lain-lain itu kayu-kayu yang sifatnya daur ulang, itu satu. Yang kedua, kita menerapkan rumah ini dengan zero runoff. Saya tidak pernah bayangkan waktu itu bakal bertugas di Jakarta, yang kemudian menganjurkan di mana-mana untuk pakai zero runoff. Tapi kami zero runoff, seluruh air yang ada di kawasan itu, di dalam rumah, tidak ada yang dialirkan keluar. Semuanya dialirkan ke dalam tanah. Lalu, nah terkait dengan budaya ini, saya teringat percakapan tentang bagaimana kita menggunakan tenaga tukang semaksimal mungkin dan tidak menggunakan produk pabrikan kecuali tidak bisa dibuat oleh tukang. Jadi hampir semuanya yang ada di dalam rumah itu adalah ini seperti ini misalnya. Jadi seluruhnya dibuat oleh tukang. Kayunya datang kayu kayu bekas, sebagian masih bentuknya gelondongan kayu lama. Kemudian seluruh proses pengerjaan, pembuatan kusen, pembuatan pintu, itu semua dikerjakan on the spot. Lalu, yang tidak menggunakan tukang, ya kunci-kuncinya. Kalau itu pakai pabrik, tapi semuanya tukang. Lantai sama, lantainya pun lantai acian yang juga menggunakan tukang. Nah ini pelajaran menarik yang kami dapat dari berdiskusi dengan Mas Mamo. Bagaimana kita 100% alokasi untuk membangun itu bisa semaksimal mungkin diberikan untuk tukang daripada dikirimkan ke pabrik. Kenapa? Saya juga menyaksikan makin hari tukang-tukang kita yang sebetulnya ini adalah orang-orang memiliki keterampilan lintas generasi. Itu tidak lagi mempraktekkan keterampilannya bahkan mengembangkan, tapi justru menurunkan menjadi tukang instalasi. Karena barang-barang yang kita gunakan adalah barang-barang yang sudah jadi, mereka tinggal install. Sementara ketika kita undang mereka untuk terlibat dan memiliki karya di situ, maka semua pengalaman, pengetahuan, dan
kejeniusan lokal mereka itu terwujudkan dalam karya di situ. Nah, kami mencoba seperti itu. Kalau tidak salah ini Romo Mangun ya, kalau nggak salah ya, yang banyak membicarakan soal ini di masanya dulu. Dan kami coba lakukan itu untuk semua aspek dalam pembangunan ini. Nah, itu teman-teman sepintas yang terkait dengan rumah. Lalu tidak lama sesudah itu saya punya pekerjaan macam-macam, berujung kepada ngurusin Jakarta. Nah, pada masuk ngurusin Jakarta, saya berangkat dengan persepsi tadi, bagaimana kita menyusun sebuah kerja di Jakarta, satu sebagai usaha untuk merancang atau merangsang perilaku tertentu. Yang kedua, dari pelajaran ini kolaborasi. Ini yang dikerjakan di rumah ini kolaborasi. Karena unsur perancangnya ada, unsur diskusi kami ada, unsur pengalaman-pengalaman ada. Ini sebagai sebuah kolaborasi. Ini dibangun arsiteknya Mas Pamo untuk pengaturan joglonya itu namanya Danang Anggoro Murti dari Jogja. Dia memang spesialis orang joglo, dan pengerjaannya oleh seorang sipil yang juga seniman namanya Insinyur Paulus Mintarja dari Solo. Pak Paulus yang mengerjakan. Nah, jadi saya merasakan betul kerja kolaborasi itu menghasilkan kebaruan-kebaruan yang pada saat fase perancangan itu nggak terbayangkan. Nah, pendekatan itu juga yang kemudian kita bawa ketika di Jakarta. Jadi, ketika di Jakarta berhadapan dengan situasi peremajaan kampung misalnya, maka ya pendekatannya kolaboratif. Ini beliau termasuk salah satu perancangnya, melewati prosesnya nih. Apa kolaborasinya? Warga setempat, unsur pemerintah, unsur pakar orang yang berpengalaman, yang ketiga unsur fasilitator, supaya kerjanya itu netral. Kalau pemerintah jadi fasilitator, biasanya pemerintah itu susah untuk netral. Tapi kalau pemerintah sebagai salah satu pihak, jadi 3 pihak tambah fasilitator. 4 ini bekerja. Dan ini yang kemudian menjadi dasar untuk perancangan-perancangan peremajaan kota dari Jakarta. Nah, begitu juga dengan ketika berbicara tentang kita perlu mengubah agar di Jakarta lebih banyak orang mau jalan kaki. Jalan kaki itu sesuatu yang bukan kebiasaan. Kalau tidak salah pernah keluar laporan, Jakarta termasuk masyarakat yang paling pendek jalan kakinya pada masanya itu. Ada beberapa faktor. Satu, mungkin orangnya tidak berminat jalan kaki. Yang kedua, tempat jalan kakinya nggak ada. Gitu. Jadi, ya selamat kita tidak menyiapkan trotoarnya, jangan harap orang mau berjalan kaki. Karena itu kemudian saya sampaikan kepada seluruh jajaran DKI, yuk kita buat nih urutan dalam pembangunan kita. Urutan infrastruktur transportasi apa saja. 1, transportasi untuk berjalan kaki, nomor 1. Yang kedua, transportasi umum. Yang ketiga adalah transportasi dengan moda sepeda. Yang keempat, transportasi dengan menggunakan kendaraan pribadi. Urutannya jelas, sehingga ketika kita membangun, punya urutan ini. Nah, selama ini yang disebut sebagai jalan, itu jalan untuk roda, bukan jalan untuk kaki. Sehingga, lihat aja alokasi anggaran. Jalanan untuk pejalan kaki menjadi sangat sedikit. Jalanan untuk roda menjadi sangat besar, karena kita tidak memprioritaskan itu. Nah, tapi harus dibuatkan rankingnya. Kalau tidak ada pegangan itu, maka tidak akan mungkin muncul program, anggaran, kalau tidak punya guideline. Nah, ini dalam rangka merangsang perilaku yang akan muncul. Jadi pembiasaan-pembiasaan ini. Lalu saya ingat ketika kita memulai untuk membuka MRT, saya sampaikan kepada teman-teman pengelola MRT di situ, bahwa Anda jangan membayangkan sekedar mengurusi alat pemindah badan dari satu tempat ke tempat lain. Anda harus membayangkan sebagai alat untuk membentuk perilaku warga Jakarta. Dan lebih jauh lagi, membentuk kebiasaan warga Jakarta melalui MRT. Jadi MRT itu saya sampaikan sebagai alat pembelajaran bagi warga.
Bayangkan kalau setiap hari ada 150.000 sampai 200.000 orang menggunakan MRT, maka sekian banyak orang mengalami proses pembiasaan tiap hari. KRL itu bisa sampai 1,5 juta, mungkin 2 juta orang per hari. Saya ingat misalnya, kita putuskan di MRT tidak ada tempat sampah. Jadi pas awal-awal itu ada seorang ibu menteri waktu itu ikut nyoba. Setelah selesai, Mas semuanya bagus, kecuali satu, kurang tempat sampah. Saya bilang nggak ada tempat sampahnya memang. Lalu kalau punya sampah gimana? Ibu kantongin, ibu bawa pulang, ditaruh nanti di sana. Tapi ini sebuah proses pembiasaan. Nah, jadi saya melihat pengelolaan kota, perancangan bangunan-bangunan dalam kota, infrastruktur kota harus dibangun dengan memberikan gagasan. Apa sebenarnya gagasan di balik pembangunan ini? Lalu terjemahkan dalam bentuk narasi, baru keluar karya. Tidak ada karya tanpa narasi, tidak ada narasi tanpa gagasan. Dan itu kemudian yang kita sampaikan sebagai sequence. Gagasan, narasi, karya. Yang berikutnya, yang saya terakhir sebelum nanti kita ngobrol, adalah tentang bagaimana kota itu memberikan pengalaman. Karena begitu banyak orang menjalani kota ini tanpa mendapatkan pengalaman apa-apa. Jalan kaki ya jalan kaki aja, menjalani semuanya sebagai perjalanan. Itu sebabnya pas di awal dulu kita diskusi. Kemudian ada 3, ini mulainya dengan JPO waktu itu. Ada JPO di Jalan Sudirman yang sudah udur. Udur itu cirinya kayak ombak kalau lagi dijalanin. Jadi naik itu doanya biasanya banyak gitu. Karena kan mereka melewati di situ. Nah, waktu itu saya katakan, bisa tidak orang melewati jembatan penyeberangan bukan sebagai perjalanan, tapi sebagai pengalaman. Apa indikasinya pengalaman? Indikasi pengalaman itu dia mau bagikan kepada orang lain. Kalau sekedar perjalanan, dia nggak mau sharing. Kenapa? Ya, it's just another trip. Tapi if it is an experience, I'm sharing my experience. Karena saya merasakan sesuatu yang baru, saya merasakan sesuatu yang berbeda. Dan di situ kemudian muncul jembatan penyeberangan di mana Jenderal Sudirman, di depan Ratu Plaza, di beberapa tempat lah pada masa awalnya. Dan beberapa tempat yang lain. Tapi idenya adalah bagaimana kita menciptakan rancangan-rancangan yang secara fungsi itu bisa memenuhi kebutuhan, tapi dia memberikan pengalaman urban yang unik sehingga memiliki kesan kepada mereka yang menjalaninya. Sudah terlalu banyak dari kita semua melewati perjalanan tanpa pengalaman, dan itu membuat mudah terlupakan dan tidak menjadi bagian dari kekayaan pengalaman tinggal di kota kita. Banyak sekali sebenarnya dari situ turunan-turunannya, tapi itu prinsipnya gagasan, narasi, karya, sehingga semua karya berurutan. Bukan sesuatu yang baru untuk teman-teman di arsitek, tapi bagi kami yang berada di pemerintahan seringkali bikin aja karyanya, gak perlu narasinya, gak perlu gagasannya, pokoknya ada barangnya, sehingga nanti pada akhir tahun pelaporannya ada, serapannya jelas gitu. Nah, itu seringkali kita temukan. Apalagi kalau orientasinya politik. Karena politik itu orientasinya satisfaction of your electorate gitu. Itu di situ. Sementara teknokrasi adalah orientasinya pada menggunakan data, menggunakan ilmu, menggunakan pendekatan modern, scientific untuk mengambil keputusan. Technocratic approach sama political approach kadang-kadang tidak selalu sejalan. Tapi the beauty adalah ketika kita bisa mengkombinasikan keduanya. Mas Amil, itu aja dulu sebagai pembuka, agak panjang sudah. Terima kasih, nanti kita bisa ngobrol lebih jauh. Terima kasih. Oke, Pak Anies, ini mungkin saya mau mulai dari presentasi Pak Anies itu saya tangkap arsitektur, at least mungkin dari apa yang dialami Pak Anies ya, itu bukan hanya sebuah bangunan, tapi juga sebuah intellectual pursuit. Ada sebuah kegiatan intelektual di situ yang turut membentuk, karena model kolaboratif itu turut membentuk klien dan arsiteknya, dan juga pastinya ruang-ruang sosial yang terbentuk darinya. Tadi Pak Anies juga cerita langkah-langkah atau hierarki dari keputusan-keputusan terkait bagaimana kita bisa kembangkan, tumbuhkan, perbaiki kota kita. At least misalnya kita lihat dari aspek transportasi, Pak. Ada dari pejalan kaki paling atas,
dan di paling bawah itu adalah untuk kendaraan pribadi. Salah satu hal yang saya terkesan dari beberapa mungkin speech Pak Wisnu itu adalah soal kota kolaborasi dan soal keadilan. Oh ya. Bagaimana kita memanifestasikan itu agar itu dapat bermanfaat untuk sebanyak-banyaknya. Saya pikir itu terlihat dari hal yang Pak Anies mungkin sampaikan ke Mas Mamo ya pada saat perancangan gimana caranya agar tanah ini yang saat ini sudah dipakai untuk tempat main badminton, pukul warga gitu masih juga bisa digunakan oleh para tetangga yang ada di situ. Saya lihat ada cerita tadi yang clear itu soal ketersinambungan itu sampai menjabat dan menjadikan itu sebagai rangkaian policy untuk bisa terdapat di Jakarta. Saya nambahin boleh dikit, Kamil. Makasih Kamil. Jadi benar soal satu kolaborasi, yang kedua soal keadilan. Ini ideologi teman-teman. Kalau boleh saya terusin sedikit soal ini. Ketika kita memimpin sebuah organisasi, maka di situ ada pendekatan-pendekatan yang berbeda. Kira-kira gini, kalau saya memimpin 20 orang, maka saya beri tugas satu-satu. 20 orang ini. Kalau saya memimpin 200 orang, maka saya menyusun struktur organisasi, saya menyusun job description, kemudian KPI untuk organisasi 200 orang ini berfungsi. Kalau saya memimpin 200.000 orang, saya nggak bisa ngasih tugas tiap orang. Saya nggak bisa lagi ngasih job description untuk semua urusan. Di situ, saya menggunakan nilai. Nilai apa yang ada? Yang nilai ini dipegang oleh para pemimpin 200 orang. Sehingga mereka akan memutuskan. Jadi, ketika kita memimpin 200 orang, 200 juta orang, nilai yang dipegang terus dipahami. Kalau tidak dipahami, jangan harap di bawahnya akan bekerja lempeng seperti yang di atasnya. Karena di bawah itu dia akan ketemu dengan berbagai dilema, dia harus ambil keputusan dan tidak mungkin konsultasi terus ke atas. Jadi harus punya patokan. Saya harus ngambil keputusan nih. Berdasarkan apa keputusan saya? Jadi, ketika, ini konteksnya Jakarta, maka saya katakan kepada semua, nomor 1, dalam kita mengambil keputusan, urutan nomor 1, prinsip keadilan. Nomor 1. Nomor 2, kepentingan publik. Nomor 3, ilmu, data, metode. Keempat, regulasi. Oke? Urutannya gitu. Jangan dibalik. Kita seringkali urutannya nomor 1 ikut aturan. Nah, aturannya banyak nggak adil. Aturannya banyak nggak masuk akal. Aturannya banyak yang nggak berpihak pada kepentingan publik. Nah, dengan cara begitu, maka ketika kepala dinas, kepala badan, bahkan petugas harus mengambil keputusan, dia punya ranking yang jelas. Dia punya guidance ambil keputusan. Itulah sebabnya kenapa kata keadilan kemarin jadi kunci terus. Kata kunci terus. Sehingga penggunaan prinsip keadilan itu pula yang waktu itu kami coba terapkan tadi Mas Kamil bilang konteksnya rumah. Saya tidak membayangkan gimana rasanya. Oh by the way, apa yang terjadi sesudah rumah itu dibangun? Rumah dibangun tanpa pagar, bisa dipakai oleh masyarakat. Itu kedekatan kita dengan masyarakat setempat. Itu masyarakat asli kampung itu, masyarakat Betawi itu dekat. Kenapa? Karena mereka juga melihat dalam percakapannya, kami dipercaya ya gitu. Ketika pagarnya dibikin tinggi itu kan secara pesan implisit adalah we do not trust you gitu. Cuman kan nggak ditulis gitu. Cuman di dalam bentuk bangunan. Tapi ketika itu ditiadakan, itu seperti pesan implisit we trust you dan reciprocal we trust you. Saya pernah ditanya, Pak, bagaimana security-nya? My security is my community. Jadi komunitas itu akan menjadi yang mengamankan. Nah, saya memandang ini harus dibangun di kota kita. Perasaan mutual trust. Dan udah banyaklah bacaannya itu bagaimana trust itu penting sekali untuk kemajuan sebuah bangsa dan peradaban. Tapi kembali kepada ini, kata keadilan itu menjadi kata kunci. Sehingga di dalam mengambil keputusan-keputusan ini menjadi penting. Dan itu sering
kolaborasi dan keadilan itu dua hal yang bagi di dalam pemerintahan itu seperti ngajari terbiasa nulis pakai tangan kanan, diajari nulis pakai tangan kiri. Doable? Yes. Tapi harus latihannya sering sekali. Karena terbiasa tidak kolaborasi. Kan kalau pemerintah kerjanya biasa sendirian. Susun program sendiri, nyusun anggaran sendiri, eksekusi sendiri, rakyat silahkan Anda nonton. Besok bayar pajak dan saat pemilu nyoblos. Gitu aja. Tapi nggak usah terlibat. Gitu. Sementara kalau kolaborasi itu tidak. Gitu. Pendekatan kolaborasi itu levelnya keempat. Yang dikerjakan pemerintah selama ini itu namanya sosialisasi. Ambil keputusan, sosialisasi. Level di atasnya itu konsultasi. Level di atasnya lagi partisipasi. Level tertinggi kolaborasi. Sosialisasi, konsultasi, partisipasi, kolaborasi. Nah, kami mencoba mengerjakan di atas. Apa bedanya partisipasi dan kolaborasi? Partisipasi dan kolaborasi, kalau partisipasi itu masing-masing mengerjakan sendiri, tapi boleh mengerjakan. Pak Mas Aang boleh ngurusin taman itu. Boleh. Itu partisipasi. Kalau kolaborasi, pemerintah dan Mas Aang bangun taman bersama-sama. Itu menjadi kolaborasi. Nah, kita mendorong di level yang keempat dengan prinsip keadilan. Itu penuh tantangan. Tapi saya memandang bila organisasi sebesar DKI Jakarta, 200.000 warganya, pegawainya, 200.000 dengan 11.000 penduduk, kalau tidak ada ideologi atau nilai yang dijalankan oleh organisasi, maka pengambilan keputusan bisa tidak sesuai dengan apa yang kita cita-citakan. Itu aja tambahannya, Mas. Makasih. Oke, terima kasih. Pak Aris, tapi saya mau tanya, rumahnya pernah kemalingan nggak, Pak? Ya. Jawaban singkatnya tidak. Oke, jawaban panjangnya. Jawaban panjangnya. Jawaban panjangnya. Jadi, ketika kami menggunakan rumah ini ada dua fase. Fase di mana saya masih menjadi warga negara biasa, dan kedua ketika saya jadi penyelenggara negara. Ketika jadi penyelenggara negara, itu disiapkan petugas oleh negara. Sebelum itu tanpa petugas negara. Jadi saya menggunakan pra bertugas. Apa yang terjadi? Karena ini tanpa pagar, jadi yang terjadi, nih halaman depan ini, itu ketika malam, kami taruh gelas, cangkir, kopi, gula, teh, dan water heater. Lalu di sini menjadi tempat anak-anak muda duduk dan ngobrol. Jadi, pos ronda tanpa dirancang. Karena memang masuknya juga nggak ada pagar. Jadi, nah dan ketika mereka berkumpul di situ ngobrol rame-rame, mereka tidak merasa mengganggu dan kami yang di bawah pun tidak merasa terganggu. Jadi, secara security relatif aman. Sementara di beberapa tetangga lain mengalami beberapa kali peristiwa yang tidak diinginkan. Itu. Nah, ini jadi teman-teman ini jadi presiden ya, suatu presiden menarik ya untuk contoh desain hunian tanpa pagar, tapi di situ bukan hanya menghilangkan pagar sebagai keputusan estetika atau sebagai tapi juga soal bagaimana itu pun harus disiasati dengan pertimbangan sosial dan bagaimana budaya setempat berlaku. Sama ketika itu, Mas, mau menganjurkan juga di sini untuk menggunakan ini di atas dengan serana supaya tidak kontras juga dengan lingkungan kanan kiri. Kenapa? Karena kami berada di dalam kampung masyarakat sederhana. Jadi ini kampungnya hanya bisa lewatin satu mobil. Dan dengan satu mobil itu warga juga di sana ya memang tidak banyak yang lalu lalang. Kami ingin di dalam kampung itu humble dan tidak menjadi rumah yang mengintimidasi gitu. Begitu lihat tuh langsung, waduh gitu. Enggak, tapi ini rumahnya mirip kok dengan rumah kami gitu. Kira-kira sense itu yang ingin dibangun juga. Oke, teman-teman di sini ada yang punya pertanyaan di depan.